Kalau ngomong-ngomong presiden terkait alat-alat ini, ya Indonesia harus cakap digital. Salah satunya begini. Sangat cocok juga kalau kita ngomong acaranya kepresidenan ataupun siapapun itu mau ada live event, ya ini sangat simpel untuk dipakai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah jeda sesi yang sebelumnya. Lumayan tadi ngobatin biar nggak kedinginan ini. Nah, jadi ceritanya yang setelah sesi yang kemarin, saya dipinjemin alat ini nih, dan coba demo-demo di beberapa instansi. Nah, sesi yang kali ini, saya mau tanya-tanya nih terkait dengan hasil demo-demo kemarin. Mungkin sharing-sharing juga buat teman-teman. Apa sih soal ketertarikannya gimana, kendalanya gimana? Nah, ini Binerko biar bisa jawab. Jadi kalau kemarin kita lihat setelah ada demo-demo atau POC di beberapa instansi ataupun perusahaan ataupun universitas sekolah itu, 95-99% itu semua tertarik. Benar. Sangat oke dengan solusi ini. Saya juga banyak pertanyaan jadinya. Karena memang lagi momentumnya sebenarnya kondisi kayak gini. Baik di pemerintahan ataupun di dunia pendidikan. Iya, betul. Gitu. Nanti tolong tim di-insert videonya yang kemarin hasil rekaman-rekaman video yang kita rekaman-rekaman demo alat yang kita lakukan. Nah, rata-rata juga sama memang. Rata-rata ngomongnya, ini suatu solusi nih. Betul. Jadi salah satu yang saya petik poinnya adalah bahwa peralatan khususnya yang media station ini bisa dikawinkan dengan yang lain. Gitu. Yeah. Karena rata-rata kemarin ternyata ada yang di suatu ruangannya itu sudah ada, ini boleh ngomong merek apa enggak ya? Pokoknya mau ngomong alat video conference yang lain. Yeah. Nah, udah ada ngomong alat video conference yang lain. Begitu tahu ini, ada yang ngomong nyesel juga. Yeah. Wah, kenapa nggak dari kemarin ini katanya. Nah, kan juga salah satu yang kenapa bikin orang juga tertarik, karena alat ini gampang dibawa-bawa juga. Ringan ya. Katakanlah, satu sekolah belum mau implementasi di seluruh kelas, tapi intinya anggap aja satu kelas, satu angkatan satu. Nah, terus ternyata mau dipakai di beberapa guru, ya udah tinggal bawa alatnya ini aja, pindah kan simple daripada bawa laptop high spec. Iya. Wattnya besar, makan listrik, harus bawa orang yang ahli juga. Kalau aku kemarin kan demonya itu di instansi pemerintah sama semacam lembaga training suatu perusahaan, sama ada di sekolah. Nah, kalau kamu pernah demo ini selama ini di mana aja? Kalau dari sisi saya itu pernah di bank. Salah satu bank itu ada untuk dipakai untuk live eventnya dia. Untuk acara live event outdoor, bukan di live event di ruang lebih besar, auditorium mereka. Terus kemudian pernah dipakai, pernah juga di beberapa instansi pemerintahan itu untuk meeting mereka. Terus pernah juga untuk di universitas sama itu untuk solusi blended. Iya. Nah, kemarin itu nanti bisa lihat juga di video yang di-insert sama tim. Kita pun pernah demo implementasi yang diintegrasikan sama delegate system. Ya, mikrofon maksudnya. Mikrofon, ya. Saya jadi langsung kepikiran, ini kalau di ruang-ruang sidangnya anggota dewan itu mungkin bisa juga ya. Betul. Karena ada sensor kameranya gitu ya. Kelebihannya mungkin yang nonton ini juga tahu, ada kok teknologi yang bisa
tracking juga delicate microphone. Tapi kelebihannya kalau solusinya dari Arec itu pada saat kamera ini terintegrasi dengan delicate microphone, terus kemudian kita mencet mikrofon yang ada di kita, itu otomatis kamera akan berpindah ke kita dan nama kita muncul di layar. Iya. Jadi seakan overlay. Jadi mungkin yang belum disampaikan di depan di sesi-sesi sebelumnya, alat Arec ini selain bisa kolaborasi, recording, streaming, editing juga bisa memberikan background, memberikan overlay. Jadi seakan-akan kalau misalnya ada acara kita lagi live event atau lagi apapun recordingnya apa, kita bisa kasih logo perusahaan, logo instansi kita di atas kanan. Kemarin ada pertanyaan juga kan, salah satu pertanyaannya begini, loh di kota ini ngomongnya sama orang dinas pendidikan ya. Di kota ini sekolahnya banyak. Nah nanti itu kalau masing-masing sekolah punya channel medsos sendiri, official misalkan. Nah bagaimana caranya hak cipta di masing-masing sekolah? Berarti solusinya pakai overlay tadi? Iya, bisa dikasih overlay. Oh berarti kalau orang ini, ini guru di sekolahan ini, bukan guru sekolahan kamu, misalnya gitu ya? Betul. Betul. Dan itu overlay udah langsung jadi file jadi, nggak perlu lagi masuk ke post editing. Biasanya kan kalau yang terjadi kan ada kamera, ngerekam pakai kamera biasa, recording, masuk dari micro SD, pindah ke editing software. Kalau ini enggak, sudah hasil yang dari sini udah edited, udah teredit. Ya, memang kemarin sempat ngerasain sih. Saya bukan orang broadcasting, ikut melihat ini bahwa teman-teman pokoknya punya pengetahuan IT pasti bisa pakai alat. Iya, nggak usah IT yang sampai ngerti jaringan apa enggak. Intinya bisa pakai komputer. Iya, tinggal ini colokannya, ini cocoknya sama lubang yang mana. Iya, betul. Aplikasinya, ini buka, tinggal ikutin SOP-nya aja. Iya, web-based semuanya. Iya, dan itu tinggal klik-klik sama lah kayak teman-teman semua kalau lagi mau browsing kan cuman jelas ada ini yang harus diklik nah sama. Iya. Kemarin itu salah satu contoh yang kita demokan di ruang rapat itu tiba-tiba ada pertanyaan. Bagaimana caranya? Ini lagi meeting orang banyak. Nah orang yang online sana tahu siapa yang ngomong. Nah berarti solusinya tadi yang dibilang. Yang pertama pakai kamera tracking langsung fokus ke yang ngomong. Betul. Yang kedua kalau belum kenal siapa yang ngomong dikasih nama. Overlay. Ya overlay nama. Jadi secara digital ya biasanya kan kalau kita ngomong mungkin kalau di rapat besar, yang ruangan besar, setiap meja udah kasih nama, table name. Nah ini kita bisa bikin secara digital. Dan itu otomatis, bukan diedit setelah video jadi. Satu lagi overlay tadi yang dimaksud tuh kalau kita nonton TV itu di sudut kiri atas biasanya ada tulisan misalkan TVRI gitu kan. Betul. Nah, itu mengidentifikasi nama instansi instansinya. Atau logo misalnya gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kemarin ada pertanyaan, paketnya apa aja atau ini pilihannya apa aja karena terkait dengan anggaran yang ada. Sebenarnya kalau paket itu tergantung dari sistem integratornya. Kayak contoh di sini Zoom sebagai sistem integrator, Zoom bisa bikin paket sebagaimanapun yang akan dijadikan solusi ke customernya. Jadi device utama pasti media station. Oke. Device kedua adalah kamera. Nah, kamera ini kan sebenarnya banyak opsi. Sedangkan tapi kalau dari Arec kita menawarkan dengan kualitas yang bisa dilihat nanti kalau memang teman-teman mau demo. Kemudian dengan memang ini luar biasa sih. Dengan colokan-colokan yang memang bukan webcam biasa yang hanya USB, tapi kita ada HDMI, TCP/IP sama RJ45. Kemudian ada yang tracking. Jadi secara paket itu semua bisa di custom sesuai dengan apa yang mau disajikan ke customer. Ya. Udah seperti dibilang kemarin, bahkan kita udah uji cobakan, kamera ini bisa digantikan pakai kamera CCTV biasa sebenarnya. Betul. Tapi memang ini kemarin ada yang kaget juga, harganya lumayan ya. Tapi begitu ngelihat hasilnya memang ya, waduh ini sampai bopeng-bopeng saya kelihatan. Zoom in-nya, waduh. Jadi udah gitu yang membedakan lagi kalau menurut saya adalah
kecepatan ya. Jadi ketika pindah dari satu ke yang lain tuh cep ya, itu yang luar biasa sih. Kalau menurut saya bedanya dengan yang sudah pernah saya uji coba juga, ini kualitas itu sih. Itu yang membedakan. Nah, terus mungkin satu yang nanti bisa diselipin juga bahwa AREG Media Station ini ada beberapa tipe. Oh, oke. Kayak mungkin di sesi 1 saya sempat sebut ini tipe yang 3 input, tapi ada tipe yang 2 input, ada yang tipe 4 input, ada tipe yang ada built-in touchscreen monitornya. Jadi ada beberapa tipe-tipe yang touch-in monitor itu buat kontrol. Betul, untuk kontrol. Jadi nggak perlu, kalau misalnya nggak yang model begini kan untuk rack mount sebenarnya, untuk permanen. Itu kalau kita mau kontrol biasanya lewat web base-nya atau lewat pasang monitor HDMI di belakang. Tapi kalau yang touchscreen, built-in touchscreen itu biasanya untuk temporary, jadi untuk dibawa-bawa pindah-pindah supaya nggak usah bawa monitor. Oh, oke. Dan itu operatornya cukup satu ya? Iya, cukup satu. Cukup satu. Bahkan kalau ada touchscreen itu sebenarnya udah nggak butuh laptop. Kalau udah disiapin semua di awal, udah bener-bener nggak ada butuh laptop. Dari situ semua udah jalan. Ya, paling kalau nanti tambahan, kalau mau dibawa mobile ya tripod gitu-gitu ya. Hanya tripod sama modem 4G itu kalau mau live streaming. Ya. Nah, oke, tadi udah dijawab sama Binerko bahwa kalau mau bikin paket buat suatu instansi berarti selesainya bukan di AREG Surabaya, selesainya di AREG yang lain. Iya, di AREG yang lain. Di sistem integrator maksudnya. Kalau mau yang tanya-tanya berarti bisa ke toko Zoom ya? Bisa langsung ke toko Zoom. Ya. ML, milih langsung. Ingat saya di sesi berikutnya. Nah, tadi juga udah dijelaskan bahwa alat ini yang salah satu menariknya bisa dikawinkan dengan berdasar pengalaman saya kemarin ya, bisa dikawinkan dengan alat yang lain. Yang penting colokannya yang sesuai. Dan ini colokannya menurut saya universal lah. Cuman UTP, HDMI, RGB, USB gitu ya. Umum, nggak ada colokan khusus. Karena ya tadi pengalaman ternyata kejadian juga di suatu tempat kemarin, kameranya ini mau di-insert nggak bisa ini karena model colokannya berbeda sendiri. Dan cari konverternya aja susah. Dan kemarin benar kita coba hanya pakai sound card biasa yang kecil yang ya di online shop harganya cuma berapa kemarin ya? 900.000 atau 750.000 tuh kemarin. Oke, nah yang jelas berikutnya selain ke AREG Surabaya ini, AREG ini bisa didapatkan juga di tempat kita ya? Betul, jadi untuk mau tahu lebih dalam mengenai solusi-solusi apa yang bisa AREG tawarkan, bisa langsung juga kontak ke toko Zoom. Ya. Tapi aku penasaran sebelumnya, kalau ini kan menurut kamu udah banyak yang beli, karena Indonesia udah mulai mau nggak mau. Ya. Dan kemarin beberapa ada dosen di sebuah universitas mengatakan solusi ini dan implementasi teknologi ini udah merupakan suatu keniscayaan, karena blended learning, hybrid learning atau benar-benar pembelajaran jarak jauh tadi itu kayaknya walaupun masa pandemi ini selesai itu udah merupakan suatu keniscayaan. Betul. Nah, cuma maksudnya menurut kamu secara umum ada permasalahan lainnya apa ketika memasarkan ini? Ini biar juga kan yang nonton kita bisa jadi sales spesialis juga kan? Betul. Nah, misalnya biar secara umum sih karena seperti ini. Kita ngomong kebiasaan di Indonesia itu kan terlihat dari kebiasaannya dan terlihat dari apa yang sedang booming. Ya. Nah, jadi terkadang pada saat kita membawa solusi ini ke salah satu instansi atau salah satu tempat, mereka itu akan terpaut dengan apa yang mereka sudah tahu. Contoh, pada saat kita memberitahu bahwa ini adalah media collaboration untuk blended classroom ataupun untuk recording, live streaming dan lain-lain, seringkali itu disangkutin sama video conference, disamakan dengan video conference.
Benar, itu pengalaman itu sama kayak aku. Betul, disamakan dengan video conference. Sedangkan alat ini bukanlah video conference, melainkan bisa diintegrasikan dengan video conference. Iya. Kemarin tuh jujur aja ada yang ngomong, mahal ini Pak. Ya, tapi ternyata ya sudut pandang dia benar tadi. Iya. Sudut pandang dia membandingkan dengan alat video conference. Iya. Sebenarnya begitu. Alat video conference kita ya cuman katakanlah berlangganan Zoom sama pakai kamera laptop pun jalan. Sedangkan ini kan beda total. Nah ini semoga rekaman-rekaman video ini ataupun di yang sesi sebelumnya bisa membawa ke level yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kualitas dan esensi yang sebenarnya. Misalnya di dunia pendidikan, esensi yang sebenarnya menyampaikan pembelajaran itu seperti apa? Bahkan yang saya tahu kan ada beberapa universitas pemerintah ya, itu kan punya target menjadi international university. Betul. Nah, pada saat punya target jadi international university, otomatis dia harus menyamai dengan standar universitas luar kan. Betul. Kemarin yang kebetulan tertarik demo itu yang memang katanya Pak Rektornya mau begitu, sasarannya mau begitu. Jadi harus memfasilitasi seperti itu. Nah, tetapi rata-rata mereka nggak sadar bahwa alat ini recording fungsi video processing tadi fungsi broadcasting bisa diintegrasikan dengan alat tracking system, dengan audio tadi. Nah ini dia nggak sadar gitu maksudnya. Betul, memang. Makanya biasanya buat teman-teman semua, mungkin kalau cuman sekedar ngelihat dari video atau datasheet itu ya biasa. Tapi kalau sudah lihat demonya, itu akan baru merasa bahwa ini alat benar-benar sangat membantu. Nanti kamu kalau ada partner lain atau customer lain tanya sama kamu, Pak ini budget saya penunjukan langsung, kamu referensi aku aja. Bisa aku udah pernah bikin ini ya. Kemarin tuh langsung saya bikin. Oh bisa nih, nggak perlu tender ini. Makanya paket-paket kan bisa di custom sama masing-masing sistem integrator. Sesuai dengan ternyata user saya itu rata-rata begini kok. Ya udah dipaketin seperti itu semua. Ya. Memang kemarin tuh ada ini menurut saya ada suatu permasalahan bahwa yang pertama, saya baru tahu Pak kalau di instansi pemerintahan itu kan terkait dengan perencanaan. Saya udah baru tahu saat sekarang, sementara belum pernah direncanakan dalam anggaran. Itu biasanya permasalahannya itu ya enggak apa-apa, masih panjang. Atau ini nonton ini saat apa istilahnya? Perubahan anggaran ya kan. Ini ternyata pandemi nggak sebentar, masih panjang. Dan bahkan tadi ada yang sudah pernah punya keyakinan ini suatu keniscayaan, pandemi selesai teknologi ini tetap dipakai karena ada proses standarisasi yang tadi gitu. Nah kalau menurut saya hambatan lain adalah bahkan ini ada yang sudah pernah ternyata mendemo alat yang mirip-mirip, tapi nggak pernah mendapat penjelasan yang serupa. Nah itu berarti tadi sistem integratornya yang harus menjelaskan. Karena menurut saya kemarin itu kasusnya menurut saya adalah total sistem yang dijelaskan itu belum dapat. User itu belum dapat itu kalau menurut saya. Misalkan kesiapan perangkat pendukungnya gitu. Nah, kadang-kadang orang bayanginnya udah sekian ya, padahal setelah diinventarisir kemarin yang ininya pakai alat yang ada. Itulah fungsinya untuk kita bisa assessment juga kan, apa yang mereka udah punya kita bisa akomodir. Jadi nggak harus semuanya baru. Ya. Ini cukup ringan juga. Kemarin tenteng-tenteng beratnya berapa gitu? Ringan ya. Nah,
Ini kalau orang mau cari-cari tahu informasi ini, di medsos sudah ada ini. Ada, bisa langsung ke websitenya Bolamas, www.bolamas.net/arek, atau langsung bisa ke websitenya Arek, www.arec.com, atau ini areknya pakai C bukan ya, K. arec.com. Sementara sih kita untuk produk Arek hanya di 2 platform itu. Adapun Facebook itu juga ada Arek by PT Bolamas Indah Nusantara. Itu ada di Facebook. Tambahan. Kalau yang pengalaman nyusun topologinya mainnya bisa nanya juga sama saya. Sudah ahli nih kalau Pak Priyo untuk urusan bikin topologi udah canggih. Waduh, besar kepala saya langsung. Nah, apa namanya? Berarti, tapi ngomong-ngomong kalau tadi government, ini kalau pada kesempatan kali ini masih proses juga di katalog ya? Masih proses, cuman memang jadwalnya sudah terlambat. Jadi harus menunggu proses ada jadwal lagi. Oh, tapi kalau menurut informasi kemarin nggak ada daftar, boleh kapan aja kok? Sudah daftar? Udah konfirmasi lagi, disuruh nunggu sesuai jadwal. Oh, tapi berarti kalau memang bisa menyediakan, tunggu. Kalau mau proses lewat di katalog, tunggu beberapa saat. Nah, karena rasanya sih harusnya informasi di katalog itu nggak ada batch-batchan kemarin yang saya dapat ya. Karena kebetulan kita kan juga di katalog. Yeah. Baik prinsipal, agen tunggal, distributor ataupun reseller, silahkan daftar. Gitu. Kapan aja, nggak ada batch-batchan gitu. Karena ikutin instruksi presiden sekarang. Nah, kalau ngomong-ngomong presiden terkait alat-alat ini, ya Indonesia harus cakap digital. Salah Betul. satunya begini. Sangat cocok juga kalau kita ngomong acaranya kepresidenan ataupun siapapun itu mau ada live event, ya ini sangat simpel untuk dipakai kan. Ini ada cerita lucu nih. Saya pikir sekolahan juga butuh itu. Kemarin itu apa coba? Ini kejadian nyata nih. Anakku sendiri dapat tugas dari gurunya melakukan gerakan, apa istilahnya? Kalau orang kamu koprol ya? Gerakan apa Pak itu? Koprol itu, gulung itu. Oh, ngerol ya. Ya, ngerol. Nah, terus nggak dikasih contoh. Ya karena gimana cara gurunya kasih contoh kalau di depan laptop? Nggak ngasih tugasnya lewat WA lagi, lewat WhatsApp gitu. Nangis dia, gimana caranya ini? Nah, maksudnya kalau punya kayak gini, gurunya sendiri bisa praktekin. Iya, betul. Soalnya dia ngomel-ngomel jadinya. Oh, ini gurunya aja belum tentu bisa, dia sembarangan ngasih tugas. Ya ini apa, obrolan di dunia nyata. Iya. Ini tantangan juga. Akhirnya makanya menurut saya harus cakap digital. Salah satunya harus melengkapi prasarana seperti ini untuk ini. Iya, betul. Memang karena ya itulah, di Arek ini di Amerika, Eropa, Asia itu, di Korea, Taiwan sendiri itu udah sangat lazim digunakan di dunia pendidikan. Ini intermezzo, ini jangan-jangan si orang Taiwan itu menetapkan kamu jadi agen tunggal di Indonesia itu karena ngepasin sama judul gitu. Mereka sendiri nggak tahu Arek itu apa di sini. Tapi kalau misalnya orang Indonesia Timur yang nonton ini kan dari Sabang sampai Merauke yang nonton ini. Terus pengen demo, gimana caranya? Hubungin kamu apa hubungin saya? Bisa ngubungin dua-duanya. Intinya itu nanti bisa dibicarakan. Ya, memang kemarin sudah ada yang pernah request, kebetulan di area Sumatera sana ya. Mesti bawa satu alat paket ke sana kayaknya nih. Buat demonstrasi. Nah, kira-kira ada hal lain apa nih yang mau disampaikan? Iya.
Mungkin untuk sekedar pengenalan mengenai apa itu media collaboration AREC, saya cukup. Tapi nanti mungkin akan dibikinkan video review sama Zoom di channel ini. Ya. Mungkin nanti bisa ditonton di video review yang lain. Ya, memang tambahan dari saya, suatu sistem itu terdiri dari gabungan beberapa alat. Jadi untuk menjadikan suatu sistem itu berjalan, ya teman-teman semua di sana harus sedikit punya pengetahuan tentang alat-alat yang lain gitu. Nah, tapi sekali lagi poinnya, kalau alat ini menurut saya cukup luar biasa, dan kalau yang bilang mahal menurut saya salah, karena tadi persepsinya membandingkannya dengan yang salah, nggak apple to apple istilahnya, nggak sama. Tapi kemarin saya jujur aja berusaha mencari alat yang apple to apple ini yang sudah ada di Indonesia, maksudnya yang benar-benar alatnya saya pegang dan saya bisa lihat, belum ada. Biasanya kalau seandainya kata mau dibikin mirip-mirip, itu peralatannya nggak satu. Iya, itu catatannya. Banyak yang harus disiapkan untuk bisa jadi satu alat ini, yang disiapin harus banyak banget alatnya. Iya. Nah, contohnya kayak kemarin tuh, cara menyadarkannya itu sebenarnya dari analisa dia sendiri. Contohnya begini, Pak, saya lagi streaming nih, ya kan? Terus bagaimana caranya saya itu bisa merecord itu? Loh, kan? Makanya, nah itu Bu, alat ini bisa streaming, bisa sekaligus recording jalan bareng. Tetapi streamingnya itu dan recordingnya itu bukan di aplikasi video conference-nya ya, atau di streamingnya, tapi di alat ini. Betul. Oh gitu ya, iya, dia baru nyadar begitu. Jadi hasil rekamannya pun Full HD itu yang kita dapat. Iya. Benar-benar clear gambarnya, semuanya sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalkan orang mau blended meeting, bahkan ada sedikit waktu itu ada yang tanya, instansi ini ada yang tanya begini, saya itu sering ikut meeting online, tapi saya tuh nggak bisa nge-record karena kan memang nggak dikasih izin nge-record. Sedangkan saya itu harus laporan ke atas. Tapi yang ikut meeting saya, atas saya nggak, dan atas saya tuh sering minta recordnya, dan kita nggak bisa ngasih karena kita memang nggak dikasih izin recordnya. Karena bukan host. Betul, karena bukan host dan nggak dikasih proof untuk record. Nah, mereka bilang, bisa nggak pakai ini record? Ya bisa, karena tinggal laptop yang digunakan untuk Zoom, kita colok ke sini, ya kita nge-recordnya di dalamnya AREC. Iya. Sampai kemarin itu ada yang dari instansi hukum, saya sebut aja, misalkan kepolisian, tanya dia, kata ini kan kameranya bisa lebih dari satu input. Betul. Nah, bisa direkam barengan. Ya. Dipilih salah satu juga bisa. Bisa. Nah, solusinya waktu itu saya tanya, ini Bapak lagi menerka-nerka buat apa? Kemarin itu kebetulan dia ternyata yang suka nanya-nanya sama yang apa itu, orang bermasalah itu loh. Oh, disebutnya apa itu kalau di film-film itu? Inspektur, detektif. Suka nanya-nanya, ya apa namanya? Tapi kan udah tertangkap maksudnya di satu ruangan. Baru dia cerita, kan kadang-kadang perlu uji kebohongan gitu. Yeah. Nah, kalau yang visual di depan saya kan itu yang di hadapan saya. Nah, saya butuh recording yang merekam kakinya, karena kadang orang ditanya gerakan kakinya begini kata dia. Iya. Terus tangannya yang di bawah itu ngapain gitu kan. Nah, saya butuh beberapa kamera yang di beberapa sudut tadi, agar nanti bisa dibantu analisa oleh psikolog ya. Nah, deteksi kebohongan. Selain alat yang mungkin ditempel-tempel maksudnya. Iya. Saya bilang, oh ya mungkin juga. Saya juga, oh iya juga ya, bisa juga. Betul. Artinya kalau di awal-awal tadi sesi sebelumnya kita ngomong, ini sebenarnya tadinya produsen fokusnya untuk solusi pendidikan. Nah, ini bisa diimplementasikan di yang lebih luas sebenarnya. Betul. Tinggal kata Pinurko tadi, bagaimana sistem integratornya.
yang diajak ngomong siapa. Betul. Silahkan komen-komen ya, silahkan komen-komen. Silahkan komen, kalau ada pertanyaan silahkan di komen juga. Kemudian di subscribe, barangkali ini bermanfaat buat Anda dan bermanfaat buat kami untuk meningkatkan kualitas ini. Kayaknya nanti ada satu sesi lagi lebih detail review produk kali ya. Misalnya colokannya kayak apa sih ini, belakangnya kayak apa, nyolokinnya bagaimana gitu ya. Nanti bisa kita bikin ya. Bisa kita bikin untuk reviewnya. Oke. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat buat Anda, ataupun juga mungkin yang lihat ini Anda ibu rumah tangga di rumah lagi leyeh-leyeh. Ingat, oh iya ya, kayaknya suami saya butuh. Jangan lupa di-share juga ke suaminya. Sering bersama-sama kadang-kadang nggak saling share informasi ini. Barangkali fansnya si BG ini, saya mesti panjangin, Binirko Gunawan maksudnya, bukan BG yang lain, adalah cewek-cewek bujang di sana. Jomblo rek. Payah iki. Ya mesti kuning. Aduh. Umur, lulusan apa segala macam. Oh. Nanti bisa tanya sama saya. Oke ya. Baik. Cukup sekian? Cukup. Ya, sesi ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya juga nggak lupa ngingetin ke teman-teman semuanya, tingkatkan ilmu Anda, jaga kesehatan selalu, karena ternyata alat ini sekarang kalau dihitung-hitung lebih murah dari oksigen sebenarnya. Mulai ada isu oksigen mahal, alat ini lebih murah dari oksigen ya. Dan kadang-kadang orang subjektif, mau beli alat ini ngomong mahal, padahal setiap kali ada event, pengalaman saya kemarin setelah saya tanya, setiap kali ada event berapa kali dia menyewa, berapa kali dia outsource, harganya berapa, padahal dengan beli alat ini udah bisa bikin acara itu berapa kali rekamannya itu, nggak butuh editing lagi, cepat lagi, kurang lebih seperti itu. Semoga semua informasi ini bermanfaat. Kalaupun dirasa ada masukan atau kritik yang mau disampaikan, silahkan komen. Kamu ada penasaran, diulas lagi soal ininya dong, diulas lagi soal ininya dong. Mau offline pun boleh. Ya. Kalau sama dia mau mojok berdua juga boleh. Yang penting udah di swab dulu kayaknya. Baik, rasanya cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.